Hai Champions, jumpa lagi dengan Mister Kiki. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran SBDP dengan judul cerita bergambar. Oke, ya. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Contohnya misalnya komik, ya. Jadi pada komik ada dialog-dialog tokoh atau narasi pada cerita bergambar, kemudian ditampilkan menggunakan balon kata. Jadi salah satu contohnya adalah komik. Selanjutnya ada beberapa unsur yang terdapat pada cerita bergambar, ya. Antara lain yang pertama panel, kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan panel, ya. Kalian bisa lihat contoh gambarnya. Panel itu yang mana? Setelah itu ada unsur kedua yang namanya narasi, ya. Narasi berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Lalu yang ketiga ada yang namanya parit. Parit ini adalah ruang di antara panel. Selanjutnya ada balon kata. Balon kata merupakan tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Dan yang terakhir ada yang namanya ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas sebuah cerita. Oke, setelah kita mempelajari apa yang dimaksud dengan gambar cerita, contohnya dan unsur-unsurnya, sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah membuat cerita bergambar, ya. Langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan untuk membuat cerita bergambar yaitu yang pertama, tentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar, ya. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana corak gambarnya, serta media apa yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Selanjutnya, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Dan yang terakhir, setelah sketsa selesai, kita lanjutkan dengan menebalkan sketsa tersebut lalu memberikan warna dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, ataupun cat air. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat cerita bergambar, selanjutnya kita akan pelajari teknik pewarnaannya, ya, ataupun coloringnya, ya. Agar terlihat lebih indah dan menarik, maka kita perlu mewarnai gambar ilustrasi kita, ya. Jadi ada dua teknik pewarnaan, ya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada namanya teknik kering dan yang kedua ada namanya teknik basah. Oke, mari kita lihat perbedaannya. Yang pertama, teknik kering. Teknik kering ini digunakan untuk menggambar gambar ilustrasi, tetapi kita tidak memerlukan pengencer air atau minyak, ya. Jadi hanya langsung kita warnai pada gambar yang ada, ya. Contoh media kering yang dapat kita gunakan adalah krayon dan pensil warna. Selanjutnya, teknik basah. Jadi, teknik basah ini memerlukan air atau minyak sebagai pengencer, ya. Ilustrasi atau gambar ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar, ya, pada kertas yang tebal atau kanvas, disebut kanvas, ya. Lalu selanjutnya kita beri warna sesuai dengan media basah yang dipilih, ya. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air dan cat minyak. Oke, jadi itu perbedaannya antara teknik kering dan teknik basah. Teknik kering kita dapat mewarnai tanpa menggunakan pengencer, dalam hal ini minyak ataupun air, ya. Kita hanya menggunakan krayon ataupun spidol ataupun pensil warna. Sedangkan pada teknik basah kita memerlukan pengencer dalam bentuk minyak ataupun air, ya, dan kita membuat gambar pada sebuah kertas yang tebal atau dinamakan kanvas, ya. Kemudian yang kita gunakan, media yang kita gunakan adalah
cat air, dan cat minyak. Oke, jadi ini merupakan akhir pertemuan kita pada pembelajaran tematik dengan tema gambar cerita ya. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga berguna dan sampai jumpa pada pembelajaran atau video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.